kalian berpikir apa sih sebenarnya energi itu? Lalu apa saja jenis-jenis sumber energi di sekitar kita? Kenapa energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa yang terjadi ketika menggunakan energi berlebihan? Kalau begitu, bagaimana cara kita menghemat energi? Semua pertanyaan tersebut akan kami bahas dalam video ini, mulai dari pengertian, jenis-jenis energi, dampak, hingga cara penghematannya. Yuk kita simak video ini sampai akhir. Ayo. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu yang hadir di mimpiku. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian energi sebagai dasar pemahaman kita. Mati HP-ku mau bikin keren. Karena HP-mu itu butuh energi listrik, sama benda itu bisa bekerja karena mendapatkan energi. Tunggu dulu, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, energi sangatlah penting. Semisal, untuk menyalakan lampu, untuk menggerakkan kendaraan, hingga menjalankan berbagai barang elektronik. Energi dibagi menjadi dua bagian, yaitu energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Selanjutnya, kita akan mengulas berbagai jenis energi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Panas sekali hari ini. Nah, itu contoh energi matahari, salah satu sumber energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus. Energi ini tidak akan habis karena tersedia secara alami. Oh begitu, cepat panas sekali. Contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama, air. Air dimanfaatkan sebagai sumber energi karena gaya gravitasi. Bisa digunakan melalui kincir air dan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. 2. Cahaya matahari. Matahari dimanfaatkan sebagai tenaga surya menggunakan panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. 3. Angin. Angin dimanfaatkan dengan kincir angin untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi listrik. 4. Panas bumi. Panas bumi yang berasal dari panas dalam bumi dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik biasanya di daerah gunung berapi. 5. Biomasa. Berasal dari bahan organik seperti tumbuhan dan hewan, biasanya dari limbah yang dimanfaatkan sebagai energi. 6. Gelombang air laut. Gelombang laut dimanfaatkan untuk menggunakan turbin untuk menghasilkan energi listrik, biasanya di laut dengan ombak besar. Ki, sini Ki, kita tanya Ki. Satu ya. Jadi motor itu energi
energi sumber gerak dan sumber energi berasal dari benzin termasuk energi tak terbarukan karena berasal dari bumi yang terbentuk dari seperti bersama ditantang. Tapi energi terbarukan. Energi tak terbarukan itu energi yang dibuat terbatas dan tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat. Jadi kalau lama kelamaan sebagai terus menerus menjadi dan sering Empat contoh sumber energi yang tak dapat diperbarui. 1. Batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil dari makhluk hidup yang telah dikubur dari jutaan tahun lalu. Biasanya diambil dari proses penambangan. Dan yang kedua yaitu minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari fosil dan diambil dengan cara pengeboran. Hasilnya seperti bensin dan diesel. Dan yang ketiga yaitu gas alam. Gas alam terbentuk dari fosil dan diambil dari bawah tanah. Banyak digunakan untuk memasak dan pembangkit listrik. Dan yang terakhir ada nuklir. Nuklir berasal dari bahan seperti uranium yang biasanya dipakai untuk menjadi bahan pembangkit energi listrik, namun membutuhkan energi yang sangat-sangat besar. Tahu tidak apa perbedaan antara energi terbarukan dan energi tak terbarukan? Energi terbarukan tidak akan pernah habis dan lebih ramah lingkungan, sedangkan energi tak terbarukan akan habis dan menyebabkan polusi. Namun, energi tak terbarukan masih lebih banyak digunakan karena lebih praktis dan infrastrukturnya sudah tersedia. Di masa depan, manusia diharapkan lebih banyak menggunakan energi terbarukan agar bumi tetap terjaga. Setelah itu, kita akan membahas dampak apa yang terjadi jika kita menggunakan energi secara berlebihan, beserta upaya apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan energi memiliki dampak yang cukup besar terhadap lingkungan, terutama jika menggunakan energi tak terbarukan secara berlebihan. Salah satu dampak utamanya adalah pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu, penggunaan energi tersebut juga menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu rata-rata bumi. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan iklim, seperti cuaca ekstrim dan meningkatnya suhu udara. Tidak hanya itu, eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus juga dapat merusak lingkungan. Contohnya seperti penambangan yang merusak tanah dan ekosistem. Oleh karena itu, penggunaan energi harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut diperlukan upaya penghematan dan penggunaan energi secara efisien. Penghematan energi dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan serta menggunakan listrik seperlunya. Kita juga dapat beralih ke energi terbarukan seperti energi matahari dan energi air yang lebih ramah lingkungan dan tidak akan pernah habis. Kesadaran dalam menggunakan energi secara bijak sangat penting, karena hal ini tidak hanya untuk menghemat sumber daya, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.